Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Ardianto, NIM 2023009024. Saya dari kelas Agroteknologi A, mata kuliah Teknopreneurship yang diampu oleh Ibu Artita Devi Maharani, SPMA. Kita di sini akan membahas case study serta problem based bisnis dari Gudeg Yujum yang berdiri sejak tahun 1950. Gudeg Yujum telah menjadi ikon kuliner khas daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu studi kasus, yang kedua problem base, yang ketiga analisis STP dan BCM, yang keempat kesimpulan. Latar belakang dari Gudeg Yujum. Gudeg Yujum adalah merek gudeg kering yang sangat legendaris dan ikonik di Yogyakarta. Didirikan oleh almarhumah Ibu Jurayah. Bisnis ini terkenal dengan resep otentik yang terjaga puluhan tahun, konsistensi rasa, dan kemampuannya bertahan sebagai oleh-oleh khas yang tahan lama. Mereka memiliki beberapa cabang, termasuk di Mberek dan Kaliurang. Yang pertama, kita akan membahas tentang problem base atau masalah bisnis. Dalam problem base ini dibagi menjadi 4 masalah: operasional dan kualitas produk, yaitu standarisasi kualitas, yaitu tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas dan rasa otentik saat produksi ditingkatkan ke skala massal di berbagai cabang. Selain itu, efisiensi produksi. Proses produksi tradisional memakan waktu lama, menghambat efisiensi operasional dan kecepatan layanan, terutama saat permintaan tinggi. Strategi pemasaran dan pasar, yaitu daya saing pasar, menghadapi persaingan ketat dan kompetitor yang lebih inovatif dalam variasi produk, gudeg, basah, fusion, dan pemasaran modern. Selain itu, relevansi generasi. Kebutuhan tetap relevan dan menarik bagi konsumen muda tanpa mengasingkan basis pelanggan setia yang menghargai tradisi. Yang ketiga, optimalisasi penjualan online. Keterbatasan dalam memanfaatkan platform digital dan e-commerce serta maksimal untuk memperluas jangkauan dasar nasional dan internasional. Yang kedua, manajemen logistik. Kompleksitas dalam pengelolaan logistik, pengiriman barang jarak jauh untuk memastikan kualitas dan ketahanan produk tetap terjaga saat tiba di tujuan. Yang keempat, tantangan internal. Pertama, transisi kepemimpinan. Memastikan proses regenerasi dan peralihan kepemimpinan antara generasi berjalan lancar dan harmonis. Selain itu, keseimbangan visi. Menyeimbangkan visi bisnis antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kebutuhan untuk berinovasi di era bisnis modern. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang STP, segmenting, targeting, positioning dari Gudeg Yujum. Yang pertama adalah segmenting atau segmentasi pasar. Segmenting dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah geografis, yaitu pengunjung lokal Yogyakarta, wisatawan domestik dan dari seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan ekspariat atau TKI yang mencari oleh-oleh khas. Yang kedua, demografis. Demografis dibagi menjadi 2, yaitu primer, yaitu keluarga menengah ke atas yang mencari oleh-oleh premium dan terpercaya. Yang kedua, sekunder, pelanggan setia lintas generasi yang tumbuh dengan rasa Gudeg Yujum. Untuk poin yang ketiga yaitu psikografis, yaitu konsumen yang menghargai keaslian tradisi, warisan budaya, dan kualitas rasa yang konsisten. Mereka bersedia membayar lebih untuk merek yang terjamin. Untuk poin yang keempat yaitu perilaku. Konsumen yang menghargai keaslian tradisi, warisan budaya, dan kualitas rasa yang konsisten. Mereka bersedia membayar lebih untuk merek yang terjamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang targeting dan positioning atau penargetan pasar dan penempatan posisi produk. Poin pertama adalah targeting. Target pasar utama adalah wisatawan domestik dan keluarga menengah ke atas yang menjadikan Gudeg Yujum sebagai pilihan utama oleh-oleh karena reputasi dan konsistensi rasanya. Mereka juga menargetkan pelanggan lokal yang melakukan pembelian berulang. Untuk poin yang kedua yaitu positioning. Gudeg kering legendaris asli Yogyakarta, warisan resep otentik yang terjaga kualitasnya selama puluhan tahun, pilihan utama oleh-oleh khas.
Nah, kita akan membahas tentang BMC, yaitu Business Model Canvas dari Goodrich Yujum. Business Model Canvas dari Goodrich Yujum dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah customer segment, 2 value proposition, yang ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue stream, keenam key resource, ketujuh key activity, ke-8 key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Value proposition adalah resep otentik, konsistensi rasa, merek legendaris, tahan lama, gudeg kering, kemasan basic khas, meningkatkan value, kemasan lebih premium, modern, kaleng, efisiensi waktu layanan. Selanjutnya adalah customer segment, wisatawan, keluarga lokal, pelanggan loyal, reseller, atau agen oleh-oleh. Menargetkan segmen B2B, hotel restoran, untuk suplai gudeg mereka. Yang terakhir adalah key partners. Key partners yang dituju oleh Goodrich Yujum yaitu pemasok bahan baku nangka dan kelapa, jasa ekspedisi, platform antara online seperti GoFood dan GrabFood, kemitraan dengan retail modern supermarket di kota besar, dan dinas pariwisata. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Goodrich Yujum, ikon kuliner legendaris, menghadapi tantangan menyeimbangkan tradisi otentik dengan modernisasi bisnis. Permasalahan utama mencakup efisiensi operasional skala besar, adaptasi digital untuk pasar yang lebih luas, dan regenerasi manajemen keluarga. Solusi strategisnya adalah mengintegrasikan teknologi produksi dan pemasaran digital lebih efisien, seperti inovasi kemasan kaleng atau pengoptimalan e-commerce, sambil tetap mempertahankan resep asli sebagai nilai jual utama. Terima kasih adalah kesempatan yang menghubungkan pengetahuan yang Bapak Ibu bagikan dengan pemahaman yang saya peroleh. Sebuah apresiasi atas peran Anda dalam membuka cakrawala baru dalam bisnis di bidang bisnis pertanian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.